Indonesia adalah negara hukum, di mana tujuan negara Indonesia adalah menyamaratakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lantas, mengapa masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik dari zaman dahulu maupun zaman sekarang? Dengan canggihnya teknologi dari waktu ke waktu, semakin banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu human trafficking atau perdagangan orang. Karena kasus perdagangan orang ini banyak sekali terjadi mulai dari tingkat desa hingga perkotaan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tuntas mengenai kasus human trafficking. Yuk kita simak. Human trafficking seringkali muncul dari tahun ke tahun, di mana korban rata-rata adalah para perempuan berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Salah satu kasus perdagangan orang terbesar terungkap di tahun 2019 lalu, di mana korban, seorang perempuan yang masih berusia 20 tahun, dijual ke Irak hingga diperkosa dan dipenjara. Kronologi kejadiannya di mana korban yang hanya lulusan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu ditawarkan bekerja oleh tetangganya menjadi TKW ke Irak dengan iming-iming gaji 5 juta per bulan dan akan mendapatkan giur dan membulatkan tekadnya untuk tawaran tetangganya itu. Setelah itu, selama awal tahun 2008, ia dikirim ke berbagai negara di luar negeri, termasuk Irak untuk menjadi TKW. Namun selama itu ia tidak pernah menerima gaji sekalipun. Korban malah disiksa dan mendapat perlakuan keras oleh majikannya. Tak hanya itu, korban juga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh suami dan anak majikannya tersebut. Korban pun kemudian mengadukan hal ini kepada majikannya, namun ia malah dituduh mencemarkan nama baik keluarga majikan dan dijebloskan ke penjara dalam keadaan hamil. Hingga kemudian, ia dibebaskan setelah dijamin oleh pengacara sebuah organisasi di Irak dan dipulangkan kembali ke Indonesia pada Februari 2019. Jika kita klasifikasikan ke dalam 3 golongan HAM, maka kasus ini termasuk ke dalam generasi pertama dan generasi kedua. Dalam generasi pertama, kasus ini menghilangkan hak individu untuk memperoleh perlakuan yang bermartabat, karena selama bekerja di luar negeri, korban mendapat tindakan yang tidak manusiawi. Nah, selain itu, jika kita lihat dari segi kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh korban, maka kasus ini menghilangkan hak asasi manusia untuk memperoleh kebebasan atas penyiksaan, intimidasi, pelecehan, pemaksaan, dan sebagainya. Sedangkan jika dilihat dari generasi kedua, maka kasus ini melanggar hak asasi manusia untuk memperoleh upah yang memadai, karena dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa korban tidak menerima upah sedikit pun selama ia bekerja di luar negeri. Malah ia mendapat tindak kekerasan di mana ia diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh majikannya sendiri. Nah, adapun penyelesaian kasus yang bisa kita lakukan dalam menangani kasus human trafficking ini yaitu yang pertama, sebagai seorang pekerja sosial, kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai human trafficking ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tingkat pendidikan masyarakat kita yang masih rendah dan masih belum mengetahui apa sih human trafficking itu. Nah, maka dari itu, sebagai pekerja sosial, kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya dari human trafficking ini. Kemudian yang kedua, apabila kita mengetahui adanya suatu tindakan human trafficking, kita bisa melaporkan tindak pidana human trafficking ini apabila itu terjadi di lingkungan sekitar kita kepada pihak berwajib yang akan menangani kasus human trafficking ini. Kemudian yang ketiga, tidak mudah percaya dengan bujukan, di mana kita sebagai generasi milenial harus bisa memfilter informasi yang kita terima dan tidak mudah untuk terpengaruh dengan rayuan dan ajakan oleh orang lain, terutama orang yang belum kita kenal. Kemudian yang keempat, memberikan sanksi hukuman yang berat bagi pelaku human trafficking. Hal ini diperuntukkan agar kasus ini tidak merajalela dan bisa diminimalisir sedikit demi sedikit. Kemudian yang kelima, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila setiap manusia memperoleh haknya, maka hukum di negara ini pun juga akan terwujud. Dan kasus human trafficking ini bisa diminimalisir, bahkan kita hilangkan dari negeri kita ini.